Halo, kembali berjumpa dengan saya. Pada kesempatan ini saya kembali akan membahas tentang mata kuliah proyek konsumen dengan bab 7 yang berjudul pandangan sosial konsumen, di mana pada pandangan sosial konsumen ini terdapat pengaruh keluarga konsumen. Pada keluarga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Keluarga merupakan suatu organisasi pembelian konsumen yang penting dalam masyarakat. Keputusan pembelian keluarga tergantung pada produk, iklan, dan situasi. Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya, yaitu keluarga, klub, dan organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat didefinisikan dalam peran dan status. Setiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Pengambilan keputusan ini akan mempengaruhi yang pertama iklan. Ciri-ciri pembuatan keputusan keluarga mempengaruhi isi pesan iklan. Jika istri atau suami dalam pembuatan keputusan pesan iklan harus diarahkan untuk memenuhi kelompok dominan tersebut. Yang kedua, media. Pemilihan media seharusnya didasarkan pada siapa yang lebih terlibat dalam pengambilan keputusan. Kemudian, pengembangan produk. Persoalan yang muncul dalam masalah pengembangan produk adalah apakah produk yang dikembangkan hanya untuk satu anggota keluarga saja atau justru meliputi seluruh keluarga dalam pengembangan produk tersebut, terutama yang berkaitan dengan produk untuk anak-anak. Yang ketiga, penetapan harga. Penetapan harga, strategi harga mungkin juga dipengaruhi oleh identifikasi pembuat keputusan. Artinya, harga yang ditentukan untuk suatu produk harus mempertimbangkan tanggapan, pengambilan keputusan pembelian. Dan yang keempat atau yang kelima yaitu distribusi. Sifat-sifat pembuatan keputusan keluarga memungkinkan juga mempengaruhi strategi distribusi. Jika keputusan dibuat secara bersama-sama, tokoh-tokoh membutuhkan jam buka lebih lama untuk mengakomodasi suami atau istri. Dalam analisis perilaku konsumen, pentingnya keluarga timbul karena dua alasan. Yang pertama, banyak produk yang dibeli oleh konsumen ganda yang bertindak sebagai unit keluarga. Yang kedua, bahkan ketika pembelian dibuat oleh individu, keputusan pembelian individu bersangkutan mungkin sangat dipengaruhi oleh anggota lain dalam keluarganya. Keputusan konsumsi keluarga melibatkan setidaknya 5 peranan yang dapat didefinisikan. Peranan-peranan ini mungkin dipegang oleh suami, istri, atau anak, atau anggota lain dalam rumah tangga. Peranan ganda atau aktor ganda adalah normal. Yang pertama, penjaga pintu atau gatekeeper, inisiator pemikiran keluarga mengenai pembelian, produk, dan pengumpulan informasi untuk membantu pengambilan keputusan. Yang kedua, pemberi pengaruh influencer, individu yang opininya dicari sehubungan dengan kriteria yang harus digunakan oleh keluarga dalam pembelian, dan produk atau merek mana yang paling mungkin cocok dengan kriteria evaluasi tersebut. Yang ketiga, pengambilan keputusan atau decider, orang dengan wewenang atau kekuasaan keuangan untuk memilih bagaimana uang keluarga akan dibelanjakan dan produk atau merek apa yang akan dipilih. Yang keempat, pembeli atau buyer, orang yang bertindak sebagai agen pembelian yang mengunjungi toko, menghubungi penyuplai, menulis cek, membawa produk ke rumah, dan seterusnya. Kemudian, pengaruh perkembangan sosial dan budaya. Perkembangan sosial budaya di era global perlu disikapi dengan bijaksana. Dengan mempertimbangkan kepentingan ideologi bangsa, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, sistem manajemen nasional, kewaspadaan nasional, dan kepemimpinan nasional. Berikut ada beberapa pengertian perubahan sosial budaya menurut para ahli di bidangnya. Yang pertama, Hirschman mendefinisikan bahwa perubahan sosial budaya terjadi karena dipengaruhi oleh komunikasi, cara dan pola pikir masyarakat. Yang kedua, Max Iver, salah satu ahli sosiologi yang juga angkat bicara tentang perubahan sosial budaya, di mana sosial budaya diartikan sebagai perubahan sosial yang bersifat kesinambungan dalam hubungan sosial. Yang ketiga,
Max Weber. Beda dengan pendapat dengan Max Weber yang mana perubahan sosial budaya adalah situasi yang terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh ketidaknyamanan atau ketidaksamaan. Dan keempat, menurut Gilin, pendapat Gilin mendefinisikan bahwa perubahan sosial budaya sebagai cara hidup yang dapat dipengaruhi oleh perubahan kondisi kebudayaan material. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Yang pertama, adanya penemuan baru. Yang kedua, pengaruh jumlah penduduk. Yang ketiga, munculnya konflik. Dan keempat, ada terjadinya revolusi. Dan kelima, keterbukaan pada lapisan masyarakat. Dan keenam, motivasi berprestasi. Kemudian, pengaruh lingkungan kecil konsumen. Pengaruh lingkungan terhadap perilaku konsumen. Pertama, budaya. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Anak-anak mendapatkan kumpulan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarga serta lembaga-lembaga lain. Subbudaya masing-masing terdiri dari subbudaya yang lebih kecil yang memberikan lebih banyak ciri dan sosialisasi khusus bagi anggota-anggotanya. Budaya yang digunakan dalam perilaku konsumen mengacu pada nilai, gagasan, artefak, dan simbol-simbol lain yang bermakna yang membantu individu untuk berkomunikasi, melakukan penafsiran, serta evaluasi yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kedua, kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian di dalam masyarakat berdasarkan kelas sosial yang terdiri dari individu yang punya nilai, minat, dan perilaku yang sama. Konsumen dibedakan atas perbedaan sosial ekonomi berdasarkan pada tingkat yang paling rendah hingga paling tinggi. Status sosial menghasilkan perilaku konsumen yang didasarkan pada produk yang dikonsumsi. Yang ketiga, keluarga. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan telah menjadi penelitian yang luas. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak kerap menjadi unit pengambilan keputusan yang utama. Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Yang keempat, pengaruh pribadi. Sebagai konsumen, perilaku kita kerap dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Konsumen dipengaruhi oleh pendapat pribadi dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Bahkan peran opinion leader yang memberikan nasihat, saran, dan masukan kepada konsumen berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam proses pembelian. Yang kelima, situasi. Perilaku konsumen dapat berubah kadangkala. Perubahan ini bisa tidak menentu dan tidak dapat diramalkan. Sehingga perubahan ini dapat diprediksi dengan menggunakan penelitian dan dimanfaatkan sebagai strategi. Yang keempat, pengaruh strata sosial konsumen. Strata sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang beda disusun secara bertingkat. Strata sosial disebut juga lapisan antar masyarakat. Penggolongan masyarakat ini bisa menimbulkan kelas-kelas sosial. Kelas sosial yang ada mengacu kepada pengelompokan orang yang sama dalam perilaku mereka berdasarkan posisi ekonomi mereka di pasar, seperti sosial atas, sosial menengah, dan kelas bawah. Kelas sosial atas, upper class, merupakan golongan elit yang duduk di hierarki teratas kelas sosial masyarakat. Yang kedua, kelas sosial menengah atau middle class. Kelas menengah bisa dikatakan mendominasi masyarakat. Saat ini bisa dibilang kehidupan kelas menengah cenderung stabil dan teratur. Yang ketiga, kelas bawah atau lower class. Dilihat dari sisi pendapatan, golongan masyarakat ini memiliki angka penghasilan di bawah rata-rata. Terima kasih.